Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada 5 kingdom. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD, tapi belum diteruskan, belum diselesaikan. Nah, agendanya hari ini kita akan meneruskan pengerjaan LKPD. Setelah itu kita lakukan agenda diskusi, tanya jawab antar anggota kelompok, seperti itu. Nah, sebelum kita diskusi, kita boleh mereview pelajaran tentang kingdom melalui sholawat Sense Kingdom. Mari kita sholawatan, tapi sambil putar video. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom menjadi 5 kingdom. Yang pertama namanya kingdom Monera. Ciri-cirinya uniseluler dan prokariotik. Ciri-cirinya uniseluler dan prokariotik, yaitu yang memiliki membran inti dan uniseluler. Ada juga protista yang multiseluler. Contohnya itu protozoa, alga atau ganggang. Contoh itu protozoa. Namanya kingdom fungi adalah berbagai macam jamur. Ciri-cirinya mempunyai membran inti sehingga tidak berfotosintesis, sehingga tidak berfotosintesis. Ya, jamur tersusun atas benang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Kalau tubuh jamur itu disebut dengan talus. Kalau tubuh jamur itu disebut dengan talus, yaitu kingdom plantae. Lumut paku dan tumbuhan biji. Yang kelima itu kingdom animalia. Ciri-cirinya bergerak aktif.
Ciri-cirinya bergerak aktif. Animalia dibedakan menjadi dua. Invertebrata dan vertebrata. Invertebrata tidak punya tulang belakang. Kalau vertebrata mempunyai tulang belakang. Kalau vertebrata mempunyai tulang belakang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagus. Setelah ini silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kelompok yang kemarin. Begitu ya, silahkan berkelompok segera. Untuk semua kelompok nomor 1 sudah? Nomor 1 sudah. Nomor 2 juga dikerjakan ya. Dikerjakan, silakan menggunakan buku paket. Bagaimana cara melakukan penamaan dengan tata cara tata nama ganda. Yuk. Ayo dicari di bukunya. Untuk kingdom di buku paket bisa dibuka halaman 183. Bisa menggunakan referensi yang ada di buku paket, juga bisa menggunakan referensi yang ada di Sholawat Sain. Jadi selain ada sholawatnya, ada juga materi-materi penting yang berkaitan dengan kingdom. Untuk Sholawat Sain halaman 17. Halaman 17. Sholatnya halaman 17, materinya di halaman 18. Yuk segera dikerjakan. Punyamu mana? Nah, ini nomor 2. Jadi kan hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme lain itu kan punya nama ilmiah. Nah, cara ngasih nama itu ada tata caranya. Salah satu cara adalah sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Yang diinisiasi oleh Carolus Linnaeus. Itu ada di halaman berapa? Silakan dicari sendiri. Pokoknya di bab kingdom halaman 180 ada di sana. Ayo silakan dicari bersama teman-temannya. Boleh lihat punyamu? Perhatikan untuk nomor 4. Halo, untuk nomor 4 yang ditulis itu adalah karakteristik, bukan jenis kingdom-nya. Karakteristik itu misalnya di situ. Dilihat halaman 3, nomor 3. Ada multiseluler, ada eukariotik, ada heterotrof, ada uniseluler, ada mikroskopis. Nah, karakteristik tersebut dicocokkan dengan nomor 4. Jadi yang ditulis adalah karakteristik, bukan nama kingdom. Nah, silakan ditulis karakteristiknya. Ini sudah saya siapkan undiannya. Ayo fokus lagi. Kalau dia angka 4 berarti kita harus mulai presentasi. Ayo fokus di sini, malah fokus di sana. Mohon diperhatikan. Kita undi. Siapa yang dapat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 20. Silakan berdiri, nanti kelompok lain boleh menanggapi. Nah, kelompoknya nanti boleh membantu setelah kamu presentasi. Silakan berdiri, sampaikan pendapatmu. Untuk nomor 1. Untuk yang kosong pertama, itu apa jawabannya?
Setelah kingdom adalah filum. Ada tanggapan? Semua sama? Bagus, filum. Kalau filum itu untuk hewan, sedangkan kalau divisio itu untuk tumbuhan. Nah, setelah filum apa Mas yang kosong? Kelas, bagus. Setelah kelas, mamalia? Ordo. Setelah ordo? Family. Setelah family? Genus. Setelah genus? Spesies. Ada tanggapan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, beri applause buat temanmu yang sudah presentasi. Alhamdulillah. Bagus. Sekarang nomor 2. Boleh duduk. 14 siapa? Oke. Mas Kembar, silahkan berdiri. Oke, enggak apa-apa. Semangat. Nomor 2 ini ya. Bagaimana cara penamaan menggunakan sistem tata nama ganda? Baca, Mas. Satu, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis spesies. Nama jenis? Spesies. Terus? Terdiri atas dua kata Latin. Dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya tulisan diawali huruf besar. Sedangkan kata Kedua menunjukkan spesies dan penulisan diawali huruf kecil. Tiga, penulisan nama ilmiah atau hidup dicetak di atau diberi garis bawah. Bagus. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Jadi tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang dicetuskan oleh Carolinus Linnaeus. Yang pertama ada apa? Terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan apa? Genus. Kata kedua menunjukkan apa? Bukan spesies, tetapi petunjuk spesies. Bedakan antara spesies dengan petunjuk spesies. Kalau spesies ya dua kata, tapi kalau petunjuk spesies yang berada di belakang. Apa? Petunjuk spesies. Itu kata guru saya, guru biologi saya saat saya kelas 10. Saya kelas 10 itu pas tahun 2008, ini sudah tahun berapa? Masih saya ingat. Kalian harus mengingat-ingat apa yang saya sampaikan, gitu ya. Petunjuk spesies. Selanjutnya, oh ya, untuk kata pertama, awal katanya ditulis apa? Ditulis kapital. Sedangkan kata kedua, awal hurufnya, bukan awal katanya, awal hurufnya ditulis kecil. Misal ya, Homo sapiens. H besar, S kecil. Setelah itu ditulis bagaimana? Boleh ditulis bold. Bold itu apa? Bold. Tebal. Boleh juga ditulis italic atau miring. Boleh ditulis underline. Jadi boleh ditulis bold, boleh ditulis italic, boleh ditulis underline. Itu untuk membedakan dengan kata atau bahasa yang umum seperti itu. Jadi ada 3 kata, ada 3 aturan. Yang pertama terdiri dari 2 kata. Selanjutnya kata pertama menunjukkan genus, awal hurufnya ditulis kapital. Kata kedua menunjukkan petunjuk jenis atau petunjuk spesies, awal hurufnya ditulis kecil. Selanjutnya tata tulisnya bisa bold atau italic atau underline. Begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, beri aplaus buat gimana? Kan tadi kata ada 3 ya Ustaz, ini katanya. Tapi kenapa namanya masih binomial?
Kata tiga gimana? Artinya 2 Ustaz, bukan 3. Gimana? Ada 3 aturan. Oh, binomial itu tadi apa? Binomial itu merujuk pada jumlah jumlah katanya. Kan ada 2 kata. Misalnya Homo sapiens ada 2 kata, Oryza sativa ada 2 kata, Panthera tigris ada 2 kata, Rhizopus oligosporus itu ada 2 kata. Jadi ya 2 kata seperti itu. Bukan aturannya tetapi jumlah katanya. Oke, pertanyaan bagus, boleh diapresiasi dengan tepuk tangan. Alhamdulillah, boleh duduk. Sekarang nomor 3. Oh, gimana? Kenapa nama ilmiah tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa padi tidak langsung disebut Oryza sativa? Oh, bagus. Jadi kita itu berbicara dengan bahasa kaumnya. Kita kan sholawatan itu untuk cinta Nabi Muhammad. Nah, ketika kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita meniru gaya dan karakteristik beliau. Nah, beliau tipikal orang yang suka berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika kita berbicara dengan orang awam, kita menggunakan bahasa orang awam. Kalau berbicara dengan orang Jawa, kita panggil saja beras atau padi. Tapi kalau berbicara dengan ilmuwan atau mungkin saintis muda seperti santri kelas 7F, nah kita bisa menggunakan istilah Oryza sativa seperti itu. Bisa dipahami, jadi sesuaikan dengan bahasa dari orang yang kita ajak bicara. Begitu? Pertanyaan bagus, boleh dikasih aplaus. Sudah ada pertanyaan lagi? Nomor 3 berarti. Nomor 3. Siapa yang beruntung? Bagus. Silakan berdiri disampaikan. Boleh disampaikan? Yang pelantai yang mana kira-kira? Yang pelantai yang paling bawah. Kebanyakan uniseluler, eukariotik, sebagian berkloroplas. Apakah pelantai ada yang tidak berkloroplas? Apakah pelantai tidak berkloroplas? Pelantai itu apa sih? Pelantai kelompoknya tumbuhan. Apakah ada pelantai yang tidak berkloroplas? Secara umum pelantai itu berkloroplas. Selama dia punya daun atau mungkin batang yang masih hijau. Nah, yang masih hijau itu ada zat pewarnanya, namanya adalah kloroplas. Meskipun batang, ketika masih hijau bisa melakukan proses fotosintesis. Begitu juga dengan daun. Kemudian kebanyakan uniseluler. Apakah pelantai juga uniseluler? Tidak ada pelantai yang uniseluler. Semuanya multiseluler. Begitu ya. Selanjutnya, untuk fangga yang mana? Fangga yang mana? Yang mana? Multiseluler, eukariotik, dinding sel tersusun atas selulosa, dan autotrof. Apakah itu? Ada jawaban lain? Gimana Said? Kebanyakan multiseluler. Terus? Bagus, kebanyakan. Itu ya Mas, mau diperhatikan. Kebanyakan multiseluler, kemudian eukariotik, dinding sel tersusun atas kitin. Itu yang membedakan antara jamur dengan tumbuhan. Kalau jamur, dinding selnya tersusun atas kitin. Kalau tumbuhan tersusun atas selulosa. Selulosa. Oke, dikasih aplaus ya Mas Said ya. Selanjutnya, yang protista.
Yang protista. Yang keras biar yang lain mendengarkan. Multiseluler. Eukariotik. Heterotrof itu apa heterotrof? Multiseluler, eukariotik, heterotrof. Ada jawaban lain untuk protista? Apa kalau kamu, Mas? Berdiri dulu enggak apa-apa. Kebanyakan uniseluler, kemudian eukariotik, dan sebagian berkloroplas. Oke, jawaban yang betul itu. Kasih aplaus dulu buat temanmu. Animalia apa, Mas? Yang mana kira-kira? Yang paling atas, multiseluler, bersel banyak berarti ya. Kemudian eukariotik, nanti kita bahas. Eukariotik punya membran inti, dan selanjutnya adalah heterotrof. Heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi jawabannya betul. Multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Bagus. Selanjutnya yang monera. Uniseluler, prokaryotik, dan mikroskopis. Itu juga betul, alhamdulillah. Kasih aplaus buat temanmu. Boleh duduk. Selanjutnya nomor 4. Silakan berdiri, dibacakan hasil diskusimu. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Sebentar, untuk yang apa jawabanmu? Bagus, multiseluler adalah organisme yang hidup dengan banyak sel. Bagus ya. Kalau multi banyak, kalau uni, nah itu yang nanti akan dijawab. Yang B apa, Mas? Bagus, uniseluler, organisme yang hidup hanya dengan satu sel. Selanjutnya yang C? Yang C? Salah enggak apa-apa. Adalah objek yang hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Ayo, kelompok lain ada yang bisa menjawab? Oke, boleh. Berdiri dulu. Bagus, mikroskopis. Kasih tepuk tangan. Boleh duduk. Selanjutnya, yang D. Prokaryotik adalah sel yang belum mempunyai membran inti. Bagus, itu juga betul. Selanjutnya, bagus. Eukariotik itu apa? Oke, eukariotik itu sel yang sudah mempunyai membran inti. Ini mohon dibedakan, ada prokaryotik, ada eukaryotik. Kalian tidak usah bingung karena ini istilah gampang. Pro itu artinya sebelum, karyotik artinya inti. Kalau prokaryotik berarti belum punya membran inti. Kalau eukaryotik terdiri dari dua kata, eu artinya sebenarnya, karyotik artinya inti, berarti eukaryotik sel yang sudah punya inti. Kalau prokaryotik belum punya inti, kalau eukaryotik sudah punya inti. Paham? Bisa dimengerti? Maksudnya apa sih maksudnya? Nah, misal yang prokaryotik, kalian tahu DNA? Yang bentuknya seperti ini loh ya. Nah, di dalam prokaryotik, sel prokaryotik, ini begini aja, tidak ada membran intinya. Maka dimasukkan ke dalam prokaryotik. Contohnya apa ini? Bakteri
E. coli apa? E. coli. Ingat bacanya E. coli. Enggak boleh gitu. E. coli apa? Bagus. Nah, ada juga sel yang eukariotik. Sel eukariotik. Sama seperti tadi punya apa yang namanya punya punya DNA dan dilindungi oleh membran inti. Maka dari itu dimasukkan ke dalam sel eukariotik. Kalau prokariotik contohnya kingdom apa? Kingdom Monera. Kalau eukariotik kingdom apa tadi? Dari yang paling mudah dulu, Protista, Fungi, kemudian apa? Plantae, Animalia. Gitu ya. Kalau prokariotik itu belum punya membran inti, contohnya adalah Monera. Kalau eukariotik sudah punya membran inti, contohnya adalah Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Kasih aplaus dulu buat temanmu. Jadi kita hari ini sudah belajar, kemarin dan hari ini sudah belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Ada kingdom apa? Monera, Protista, Plantae, Fungi, Plantae, Animalia. Yang prokaryotik siapa? Monera. Yang eukaryotik siapa? Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Bagus. Yang uniseluler siapa? Monera. Yang ada multiseluler siapa? Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Yang semuanya multiseluler siapa? Animalia dan Plantae. Tidak ada Animalia yang uniseluler. Begitu juga dengan Plantae. Tidak ada yang uniseluler. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan tulis kolom refleksi seperti kemarin. Bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana, apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang pertama, apa yang kamu rasakan hari ini? Misalnya happy ya happy, sedih ya sedih, tidak apa-apa. Wah sedih. Bagaimana hubungan materimu hari ini dengan Quran? Dan apakah ada kesulitan belajar materi ini? Tidak ada karena kerja kelompok. Ya sebagian seperti itu. Tapi ada yang masih mengalami kesulitan. Sebentar ya, gini biar sama enaknya, itu nanti tetap ditulis, dikumpulkan saat setelah istirahat. Saya tutup dulu ya untuk pelajaran hari ini. Bentar. Baik, demikianlah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin, ya dikumpulin. Bagus ya, terima kasih atas kerjasamanya.